Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara ini kita buka, marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita melaksanakan kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat, serta selawat dan salam tidak hentinya kita curahkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai saat ini. Semoga kita menjadi pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri 20 Togoli. Pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan guru penggerak, sambutan kepala sekolah, materi inti, penutup. Baiklah Bapak Ibu, bersama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa. Kepada Pak Sukardi, SPDSD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita mengangkat kedua belah tangan kita berdoa bersama, semoga apa yang kita laksanakan berjalan dengan baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan wa ni'mahu ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhir. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada siang hari ini kami hadir di sini, kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat dan membuahkan hasil bermanfaat bagi kami. Jadikanlah kami yang hadir di sini memiliki amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan hidup. Ya Allah, yang mana doa kami, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Sukardi. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan guru penggerak. Kepada Ibu Siska, waktu dan tempat kami persilakan. Semua guru diharap berdiri.
Acara selanjutnya sambutan kepala sekolah kepada Ibu Periana Yunisi SPD SD. Kami waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Tuti yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan sedikit kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini dan untuk menghadirkan diseminasi guru penggerak rekan guru kita Bapak Apriyadi SPD SD, Bapak Keno SPD SD, dan Bapak Marno SPD SD pada angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Semoga acara diseminasi ini berjalan dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dan guru-guru semuanya beserta staf, dan yang kami hormati serta kami banggakan juga pada calon guru penggerak angkatan 10. Seperti yang kita ketahui, tujuan pendidikan kita menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Maka dari itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh ataupun hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lambungnya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Semoga dengan adanya diseminasi budaya positif dan adanya budaya positif di sekolah kita membiasakan hal-hal yang baik untuk anak-anak kita dan semua warga sekolah kita, seperti perilaku maupun tutur kata dan yang lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga insya Allah dengan adanya ketiga kawan kita calon guru penggerak ini, marilah kita juga bisa mulai dari sekarang membudayakan budaya positif yang lebih ke arah yang lebih baik. Untuk calon guru penggerak angkatan 10 ini semoga dilancarkan dan dipermudahkan pendidikannya yang insya Allah selama 6 bulan Bapak ya, selama 6 bulan yang tugas-tugasnya luar biasa padat, apalagi dengan keadaan sekarang kawan-kawan kita juga banyak kegiatan dan kesibukannya, jadi mereka bisa-bisalah, pintar-pintarlah membagi waktu untuk keluarga,
untuk tugas di sekolah dan tugas dalam bergerak. Semoga semuanya dipelancarkan dan sukses sampai CGP-nya hilang menjadi GP. Amin ya robbal alamin. Dan saya harapkan kepada ketiga calon guru pegang ini bisa menghibas kepada kawan-kawan kita di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Saya kira cukup sampai di sini. Akhir kata, apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada kawan-kawan semuanya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mariono, dan selanjutnya yaitu Pak Apriyadi, SPDSD. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, melanjutkan dari Pak Marno tadi, jadi kami bertiga ini semuanya berkaitan secara langsung ya. Jadi Pak Marno bagiannya 3 tema, saya 2 dan Pak Keno nantinya juga 2. Nah, judulnya masih sama, yaitu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kalau Pak Marno tadi budaya positif dengan penghukum ya. Nah, saya di sini kebagian keyakinan kelas dan kebutuhan dasar manusia. Nah, sama tadi mungkin setelah mendengar Pak Marno menyampaikan materinya, mungkin kita rada-rada ngantuk. Jadi sama kita juga, saya juga mengadakan yang namanya ice breaking. Nah, jadi ice breaking kita samalah seperti Pak Marno, cuma agak sedikit joget. Ya, silakan Pak Marno. Jadi semuanya silakan berdiri, kita ice breaking sebentar. Ya, silakan Pak Marno.
program kurikulum merdeka ya. Jadi kami berusaha, jadi video ini sudah lama, sudah sejak zaman SBY. Menterinya saat itu M. Nuh. Nah itu beliau yang pakai kemeja merah di tengah-tengah ya. Yang menciptakan budaya positif tadi sudah dijelaskan oleh Pak Marno. Nah, keyakinan kelas. Sekarang ini kita itu taunya peraturan. Apa sih keyakinan? Apa sih peraturan? Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama setiap warga. Kalau kita kelas, setiap warga kelas ya, kalau sekolah warga sekolah, dan melibatkan seluruh, mau itu kepala sekolah, kalau peraturan sekolah, kalau keyakinan sekolah ya, melibatkan guru, kepala sekolah, kemudian siswa, dan semuanya yang terlibat dalam sekolah. Nah, menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Contoh di kelas, mungkin di PMM kita sudah ada yang sudah menyelesaikan aksi nyatanya budaya keyakinan kelas. Setiap siswa, setiap individu yang terlibat di dalam pembuatan keyakinan kelas itu harus terlibat secara langsung. Nah, nanti kita akan membuat suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nanti Pak Keno bagikan itunya ya. Nanti Pak Keno. Nah, pembentukan keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah. Jadi keyakinan dengan peraturan itu beda. Tetapi keyakinan tidak boleh bertentangan dengan peraturan. Ya, misal contoh, sekolah kita masuknya 7:30. Itu peraturan atau kesepakatan? Kesepakatan. Yang lain? Nah, jadi kalau kita masuk 7:30 bukan kesepakatan itu, tapi sudah aturan, ya. Nah, dalam kesepakatan kelas sekolah kita tidak boleh merubah aturan itu. Jadi supaya keyakinan dengan peraturan tadi tidak berbenturan. Artinya keyakinan kesepakatan tadi tidak menyalahi aturan. Nah, contoh kesepakatan kita yaitu misalnya seragam. Peraturan kita Senin Selasa menggunakan baju pakaian kaki, ya. Nah, bukan kaki kita ini, tapi KHKI, ya, KHAKI, kaki. Jadi kesepakatannya, peraturannya Senin Selasa pakai baju dinas, PDH atau PDN, Rabu menggunakan baju putih, Kamisnya dikembalikan ke sekolah masing-masing. Nah, sekolah itu menentukan, oh hari Kamis kita menggunakan batik misalnya, menggunakan baju pramuka. Itulah yang namanya kesepakatan. Ya. Nah, kemudian hari Jumatnya kita menggunakan baju teluk belangau. Itu bisa aturannya tidak tertulis, tapi kita menggunakan kesepakatan. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama bersifat abstrak daripada aturan. Artinya lebih rinci dan konkret. Walaupun
tidak sama dengan peraturan, tapi kesepakatan itu disepakati bersama dan dijalankan bersama. Sebelum kita membuat keyakinan, kita harus tahu konsekuensinya, seperti dijelaskan Pak Marno. Nah, kalau peraturan kita adanya hukuman, tapi dalam kesepakatan atau keyakinan tadi tidak ada yang namanya hukuman, yang adanya konsekuensi. Artinya sebelum kita membuat peraturan keyakinan itu, yang kita bikin, oh ini kedepannya seandainya melanggar, berarti dia sudah tahu apa yang akan dilakukan, ya. Nah, kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Artinya tidak menguntungkan satu orang, tidak merugikan satu orang, ya. Jadi semuanya memiliki nilai yang sama, dalam artian sama-sama bisa dijalankan, bisa disepakati bersama, yang kalau dikerjakan itu mudah dan tidak memberatkan. Nah, kalau aturan kan kita harus, seperti misalnya sekarang absen 7:30, kita harus, walaupun kita berat, tapi kita harus melaksanakannya karena kita ada hukumannya, yaitu potongan TPP. Nah, kemudian hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kalau keyakinan kelas, misalnya kita punya siswa 25, otomatis 25 orang itu punya pendapat masing-masing. Nah, dari ke-25 itu mana kira-kira yang mudah untuk kita pahami, yang mudah kita jalankan, ya, tidak merugikan anak dan tidak menguntungkan salah satu. Kemudian diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya kelas 5 bikin peraturan kelas, yang menerapkannya hanya kelas 5. Kalau kelas 4 ya kelas 4, kalau 3A berarti kelas 3A yang menjalankan. Jadi jangan sampai keyakinan kelas kita bikin, misalnya saya kelas 5B, saya bikin keyakinan kelas 5A melakukan pelanggaran itu tidak berlaku. Jadi hanya berlaku kepada kelas saya. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, kemudian semua warga kelas ikut, artinya siswa dan guru dipimpin oleh guru, memimpin membuat keyakinan kelas itu. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat sementara, artinya bisa dibuat 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, dan seterusnya. Karena keyakinan kelas itu bisa berubah, karena dia ditinjau kembali. Jadi bukan berarti permanen, sama kalau aturan permanen, sifatnya dari tahun ini, tahun depan, dan seterusnya itu tetap. Tapi kalau keyakinan kelas, oh kira-kira ini misalnya kurang bagus, banyak siswa yang melanggar, diubah lagi. Karena keyakinan kelas ataupun kesepakatan bisa diubah tergantung kebutuhan. Nah, ini contoh peraturan dan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan itu selalu dikembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu tanggung jawab. Peraturan misalnya dilarang mengganggu orang lain, diganti dengan menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya bisa kita ubah menjadi komitmen ataupun menghormati orang lain, ya. Tujuannya apa? Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu peraturan. Ini yang sebelah kiri ini adalah peraturan, ya, yang ini peraturan. Kolom sebelah kanannya ini adalah contoh kata-kata dari keyakinan. Jadi keyakinan ini bisa diambil dari peraturan. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi siswa ataupun murid itu dipersilahkan
ingin maunya mereka seperti apa. Yang penting mereka mampu untuk melaksanakannya. Jangan bikin keyakinan, bikin kesepakatan tapi tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian kita sebagai guru mencatat semua masukan. Nah, apa yang ditulis oleh siswa. Kemudian menyusun keyakinan kelas. Terus meninjau kembali daftar atau curahan hati dari siswa tadi. Nah, setelah keyakinan kelas itu dibuat, maka kita bisa menempelkannya atau membuat poster di ruang kelas tadi. Nah, kegiatan-kegiatan dalam pendalaman keyakinan kelas itu ada 3. Yang pertama dalam bentuk T, bentuk Y, dan ini kegiatan untuk guru ya. Nah, bentuk T itu ada rasa hormat, bekerja, rasa diterima dan dimiliki. Ya, ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Ya, jadi seperti hormat, datang tepat waktu, itu menghormati waktu. Tidak menghormati waktu itu datangnya sering terlambat. Menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih, itu yang tampak, sikap hormat yang tampak. Ini ketiganya ini dirangkum namanya tabel T. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah, jadi seperti misalnya kita bekerja, kita memberikan tugas kepada siswa. Tugas itu kita berikan misalnya hari ini, ngumpulnya besok. Siswa itu mengerjakannya sesuai waktu, itu yang tampak. Yang tidak tampaknya tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan. Nah, inilah kegiatan dalam keyakinan kelas itu yang sering dilakukan itu. Banyak tidak tampak. Ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Nah, jadi seperti misalnya kita bekerja, kita memberikan tugas kepada siswa. Tugas itu kita berikan misalnya hari ini, ngumpulnya besok. Siswa itu mengerjakannya sesuai waktu, itu yang tampak. Yang tidak tampaknya tugas tidak diberikan atau tidak dikumpulkan. Nah, inilah kegiatan dalam keyakinan kelas itu yang sering dilakukan itu. Banyak tidak tampak. Rasa diterima dan dimiliki itu melibatkan semua anggota kelompok, mengucilkan salah satu teman kita. Nah, ini yang sering terjadi, ya. Jadi rasa diterima dan dimiliki. Kita tahu sekarang ini banyak kasus bulian. Kadang-kadang siswa itu dia hanya yang mementingkan kelompoknya saja. Ya, bahkan para guru banyak juga yang seperti itu, ada blok A, blok B. Nah, jadi dalam kegiatan guru penggerak itu ada namanya kegiatan pendalaman. Jadi ini yang sangat masalah, jadi permasalahan kita, rasa diterima dan dimiliki. Baik dari siswa, kita tahu siswa kita, terutama di kelas saya itu ada satu orang yang sering kadang-kadang dibully, kadang-kadang dikucilkan, ya. Nah, itu ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Kemudian bentuk T, ada yang terdengar, ada yang terlihat, ada yang berperilaku. Yang terlihat, misalnya dia sedih ketika melihat terhadap perasaan kawannya yang misalnya
kehilangan barang, kemudian dia terdengar contohnya ungkapan perasaannya kepada kawan yang mengalami musibah tadi. Kemudian berperilaku. Nah, perilaku itu dia biasanya tanpa kata-kata, bisa dengan perbuatan. Nah, di sini ada juga kegiatan pendalaman keyakinan kelas antara guru dan murid. Tugas guru dan tugas murid. Nah, di sini tidak perlu saya jabarkan karena kita tahu tugas guru, ya, tugas murid. Karena kita guru jadi paham tentang ini ya. Kemudian Pak Keno minta bagikan post-itnya. Kita bikin satu keyakinan kelas. Jadi satu orang satu bikin kesepakatan. Nanti kita tempel. Jadi satu orang satu baik kesepakatan yang akan kita jalani dan kita pertanggungjawabkan. Nanti setelah selesai kita tempelkan di dinding ini ya, Pak Keno. Sebelah sini. Enggak. OP ya. Jadi Pak Keno jangan pink. Ya. Kalau dindingnya pink, kertasnya pink, tidak nampak. Bikin kesepakatan kelas. Nah, bebas. Harus bisa membedakan antara peraturan dan keyakinan. Boleh di mana Pak Keno? Di depan apa di samping nempelnya? Ya, di situ. Ya, satu keyakinan, tidak usah banyak-banyak. Pulang ke hidup ini. Mati kamu tidurnya. Satu keyakinan kelas. Contoh misalnya saling menghormati. Kalau misalnya kita datang 7:30 itu peraturan bukan keyakinan. Tapi itu peraturan keyakinan menyatu itu, yang kesepakatan kita yang Kesepakatan dengan peraturan beda. itu kalau menyatu ya. Yang penting kesepakatan itu tidak menyalahi aturan. Kalau menetapkan pun dapat
Itu mengantuk itu mau pulang ya kan itu apa itu terus mau Bagaimana Pak Dor? Selesai? Wajahnya, buana, lihat wajahnya. Cara dia,
sesuatu masalah gue. Gue bingung gue mau pulang aja apa itu? Kalau Pak ngomongnya, udah Pak ngomongnya, tuh terus kau pakai nama, wah gitu ya, boleh. Kalau hasil yang kita di kantor Tidak ada yang makan. Kopi kayak lalu dua ya teh. Tunjuk tangan siapa mau kopi? Es, ada es. Oh, buat. kalau waktu kita tidur tadi. Ya, kita lanjutkan keyakinan kelas tadi ya. Yang pertama, dari faktor membuang sampah pada tempatnya, Pak Satri datang tepat waktu. Ini pasukan tadi ya, jujur, tanggung jawab, menghargai, sopan dan peduli, menyimak dengan baik, menciptakan belajar dengan kondusif, saling menghormati antar teman, mengerjakan tugas sekolah tepat waktu, belajar dengan tertib dan tidak menimbulkan kegaduhan di kelas, menjaga kebersihan kelas, menghormati teman, belajar aktif dan tertib. Nah, jadi itulah dari kesepakatan yang telah dibuat tadi. Yang sama itu tidak usah kita pakai, ambil salah satu saja. Misalnya saling menghormati, tadi ada berapa orang di situ. Kemudian membuang sampah ada 2 orang, jadi ambil salah satunya saja. Nah, makanya kesimpulan dari kesepakatan kelas tadi kita tinjau ulang kembali. Ya, oke, kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, berdasarkan penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan atau pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai manusia, inilah kebutuhan kita. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan berkaitan dengan fisik seperti makan, tidur, dan tempat tinggal. Kalau zaman dulunya yaitu sandang, pangan, dan papan. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan, dan yang kelima, kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini saya ada contoh kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, jadi misalkan di sekolah kita ada satu siswa yang memaksa meminta bekal makan kepada siswa yang lain. Nah, jadi ada 5 kebutuhan yang harus diperhatikan kita sebagai guru. Jadi yang pertama, jika kita menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan yang diperlukan oleh Agus tadi adalah untuk bertahan hidup. Apabila kita menjawab karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, berarti dia memerlukan cinta dan kasih sayang. Nah, apabila kita menjawab Agus tadi merasa dia paling hebat, ya, atau karena temannya jadi takut kepada dia,
maka kebutuhannya adalah penguasaan. Jika kita menjawab karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu bekal itu terus setiap hari, maka kebutuhannya adalah kebebasan. Apabila jawaban kita karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi setiap jawaban yang kita berikan kepada masalah tadi itu tergantung jawaban kita. Karena kebutuhan dasar kita tadi ada 5, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kebutuhan akan kesenangan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jadi untuk giling ngantuk, sebelum Pak Keno mulai, kayak agak tegang-tegang, saya ada esprit itu ya. Nah, kalau tadi joget, nah ini sama. Silakan kawan-kawan berdiri untuk menghilangkan rasa ngantuk. Nah, silakan Pak Tur berdiri, Pak Tur. Nah, kita sama-sama. Ya, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Brigadi, kepada Pak Keno SPDSD, kami persilakan. Saya ke bagian terakhir, jadi tidak lama mungkin ya. Tapi karena tidak lama, jangan tidak semangat juga ya. Tetap semangat. Kita hanya paling setengah jam sampai. Tadi sudah es breaking 1, 2, 3 kali. Saya tidak es breaking gitu. Iya, kita tidak mau es breaking, nanti gerak-gerak terus ya. Kita cukup es breaking dengan gambar saya dan nanti tampil di situ, yaitu bentuk es breaking jadilah. Kita tunggu dulu ya. Saya ke bagian 2 materi. Berarti 1 materi 10 menit. Ya, jadilah. Jadi 20 menit dari saya. Nanti ada tampilan video mungkin 10 menit, jadi lama juga. Dari pertama, es breaking dari pertama, gambar saya.
Nah, ini dia. Itu satu pondok SPK. Ya, masih tentang diseminasi modul 1.4 budaya positif. Sama, masih sama. Ya, di hati itu seperti ice breaking. Jadi kita tidak usah ice breaking, nanti gerak-gerak terus ujung-ujung berkeringat. Ya. Kita lanjut ke halaman kedua. Minta tolong Pak Marno, next halaman kedua. Nah, di sini tadi ada 6 bagian. Bagian pertama dan kedua tadi Pak Marno, kemudian bagian ketiga, 4 Pak Apriadi, saya bagian kelima dan keenam tentang posisi kontrol seorang guru juga segitiga restitusi. Lanjut Pak Marno. Nah, Ada? Ya. Lanjut. Ada. diulang lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol dengan kasus siswa tidak memakai atribut dan seragam saat upacara bendera. Ya. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita akan berkata, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Kenapa? Dia salah, tidak lengkap. Kita sebagai menghukum berarti kamu tidak lengkap, baris depan. Seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai pemantau. Kalau kita sebagai pemantau, kita akan mengucapkan kamu sudah melanggar. Coba, kamu sudah melanggar. Apa hukumannya kira-kira? Nah, seperti itu. Nah, nanti kan ada konsekuensinya. Nah, itu ada hukuman, ada konsekuensi. Kemudian yang ketiga, kita sebagai teman. Kalau sebagai teman, kita akan lebih halus bahasanya. Ayo yang tertib, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Lebih halus, beda dengan penghukum tadi. Nah, kemudian posisi yang keempat adalah membuat rasa bersalah. Nah, ini membuat rasa bersalah. Ini kalimatnya contohnya seperti ini. Berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Itu harusnya Pak Guru ya. Berapa kali Pak Guru harus beritahu kamu? Pak Guru kecewa sama kamu. Nah, itu akan membuat anak merasa bersalah dengan kalimat-kalimat seperti itu. Dan masih ada contoh lainnya ya. Nanti ada kita contoh videonya. Kemudian yang kelima, kita memposisikan diri sebagai posisi manajer. Kalau sebagai posisi manajer, maka akan kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Ya, jadi bahasa yang lebih halus itu ada 3 poin. Yang pertama kita posisi sebagai teman. Yang kedua itu ada 2 yang membuat rasa bersalah itu agak keras juga. Berarti yang halus itu pada posisi teman dan posisi manajer. Yaitu contoh penerapan 5 posisi kontrol. Berikutnya Pak Marno. Nah, ini contoh video, bukan video tentang 5 posisi kontrol ya. Nanti kita lihat dulu bagaimana sih contoh-contoh 5 posisi kontrol. Ada video ini. Klik saja Pak Marno itu linknya di bawah. Keluar nggak? 5 posisi kontrol itu adalah Sudah pakai ini. 2 posisi Yang berikutnya Pak. Biar agak keras. posisi teman, 4 posisi pemantau atau Videonya belum tampilkan Pak. posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi 5 posisi kontrol sebagai guru. Kira-kira kita masuk pada poin yang mana kita paham ya? Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu orang ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket.
yang dulu berada pada posisi penghukum adalah mulai cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling
Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan lebih tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Nah, demikian penampilan dari 5 contoh video ya, tentang 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol itu kira-kira posisi kontrol mana yang terbaik kira-kira? Bapak Ibu. Halo. Dari 5 posisi kontrol tadi kira-kira posisi mana yang posisinya paling baik? Apakah tadi menghukum, memantau, teman,